Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 14 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang kudus, atas berkat dan rahmat yang selalu kami terima setiap hari. Mohon ampuni kami bila masih suka kehilangan harapan dan terlalu fokus dengan diri sendiri di saat badai masalah dan kegelapan menerpa hidup kami. Mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar kami selalu dapat mendengar panggilan-Mu dan kembali setia hidup dalam kasih dan pelayanan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kembali menebar jala. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Shalom saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Di pantai Danau Tiberias berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Simon Petrus, sang pemimpin, mengambil inisiatif untuk pergi menangkap ikan yang merupakan pekerjaannya sebelum mengikuti Tuhan Yesus.
murid yang lain pun mengikutinya dan mereka berangkat dengan naik perahu. Keputusan mereka untuk kembali pada profesi awal kemungkinan disebabkan oleh perasaan kegagalan dan kehilangan harapan setelah wafatnya guru, raja, dan Tuhan mereka disalib. Padahal Tuhan Yesus telah 2 kali menampakkan diri kepada mereka saat berkumpul di suatu tempat yang rapat terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka pun kembali merasa dipenuhi kegagalan setelah semalaman berusaha mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus yang menegur dari pantai. Ia meminta mereka kembali menebarkan jala ke sebelah kanan perahu untuk menangkap ikan. Karena merasa tidak ada salahnya mengikuti anjuran orang tersebut, siapa tahu akhirnya berhasil, maka mereka menurut. Tak lama kemudian penuhlah jala mereka dengan ikan-ikan sampai tidak dapat ditarik. Pada saat itulah murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang adalah Yohanes mengenalinya dan berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Tuhan Yesus kemudian menyiapkan ikan dan roti dan mengajak mereka sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Di saat kegagalan dan masalah berat menimpa, seperti para murid, kita seringkali gagal fokus atau meninggalkan pelayanan. Tuhan Yesus telah memanggil para murid-Nya dan kita untuk menjadi penjala manusia. Ia minta kita untuk kembali menebarkan jala walau di saat-saat keputusasaan, dan bantuannya selalu nyata. Apakah kita memiliki kepekaan seperti murid yang dikasihi Tuhan, yang dapat mengenalinya dan mengajak para sahabatnya juga yang kehilangan harapan untuk segera berbalik dan kembali mengikuti Dia? Pada bacaan pertama, dikisahkan Petrus dan Yohanes yang telah menemukan kembali panggilan mereka, giat mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak orang yang percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Hal ini mengingatkan kita akan banyaknya ikan yang ditangkap dalam jala dengan bantuan Tuhan Yesus. Hendaknya kita selalu mengingat kepedulian Tuhan Yesus yang menghendaki semua orang dapat diselamatkan. Semoga melalui hidup kita yang selalu setia melayani dengan hati yang murni dan tulus, semakin banyak orang yang mau percaya kepadanya dan menerima keselamatan kekal. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menunjukkan perhatian dan kasih kepada para murid-Mu yang kehilangan harapan dan mengingatkan mereka untuk kembali setia mewartakan kabar sukacita-Mu. Tuhan, mohon bantuan-Mu agar kami dapat selalu mempunyai hati yang penuh belas kasih dan peduli akan keselamatan sesama seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.